Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan coaching. Saya Ahmad Ripai dari SDN 2 Janatria selaku coach. Saya Ripaan dari SDN 1 PC sebagai observer. Dan saya Laluzul Ahmadi dari SDN Karangtengah selaku coaching. Sudah. 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Ripai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Jadi saya sebagai observer, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait coachingnya Bapak hari ini. Yang pertama, kami akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian coaching hari ini, Bapak. Kedua, coach dan coach akan saya amati dan nilai, Pak. Oke, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kedua, apakah Ibu sudah memberikan Ya, apakah Bapak sudah sesuai dengan coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta? Kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Tiga, bagaimana coach merespon pertanyaan dari Bapak sebagai coach? Oke, yang keempat, jangan lupa Pak ya, sesuaikan prinsip dari coaching itu. Pertama ada kemitraan, kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Baiklah Pak, saya akan lanjut ke pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari kali ini? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, itu adalah dari kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ya. Jadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, ke pertanyaan kedua Bapak, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara lebih spesifik? Menurut Bapak kompetensi mana? Ya, secara spesifik nantinya saya akan mengembangkan dua kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, itu kompetensi yang mau dikembangkan secara spesifik Pak ya. Ya. Jadi bagus sekali menurut saya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, indikator mana yang ingin dicapai dalam proses coaching Bapak kali ini? Saya menginginkan coach saya nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, atau coach saya nanti bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, seperti itu. Oh ya, itu kompetensi yang ingin Bapak capai ya. Pertama, coachingnya menemukan permasalahannya sendiri serta langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya itu Pak ya. Baiklah, bagus sekali Pak kompetensi yang ingin dicapai. Jadi demikian Bapak, demikian dulu observasi kali ini. Silakan dilakukan Bapak dengan baik ya. Siap. Wah, 3. Silakan masuk Pak Zul. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Zul. Terima kasih banyak atas waktunya. Gimana kabarnya Pak Zul hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, sentosa, dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Bapak. Walaupun baik itu, tapi ada sedikit ganjalan di hati saya. Iya. Sebelum kita lanjut, saya lihat Pak Zul hari ini kelihatannya kusut, kurang semangat. Memangnya ada apa Pak Zul? Iya, ini ya sebenarnya tujuan saya ke sini untuk membicarakan hal-hal yang lebih lanjut ke depannya tentang
supervisi saya. Ini besok hari Kamis saya supervisi, sedangkan bahan ajar saya belum saya miliki, belum saya ngeprint, belum saya bertanya apa materinya, dan jadwal pun juga belum dikirim. Jadi itu yang membuat saya agak kusut seperti ini Bapak gitu. Oh iya, ada permasalahan rupanya. Bisa enggak Pak Zul menceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan yang sedang dihadapi? Iya, permasalahan saya itu banyak sekali dan rumit sekali, tapi saya akan coba membahasnya. Yang paling membuat saya buat datang ke sini untuk meminta pencerahan kepada Bapak itu yang pertama adalah mengenai sekolah saya, siswa saya. Yang kedua adalah supervisi nanti dalam ajaran-ajaran baru ini. Itu banyak sekali permasalahan yang ada, terutama supervisi ini yang menjadi pokok permasalahan saya. Iya, tentang supervisi, kemudian tentang permasalahan dengan siswa. Jadi yang lebih spesifik lagi yang mau diharapkan dari pertemuan kita hari ini Pak Zul, apa itu harapannya Pak Zul komunikasi dengan Bapak? Iya, begitulah harapan saya dan tujuan saya datang ke sini itu bagaimana cara saya untuk bisa disupervisi dengan baik walaupun saya belum print perangkat ajar, begitu harapan saya, dan mendapatkan nilai terbaik sudah dari kepala sekolah begitu. Apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Zul agar supervisi nanti lancar, kemudian ketika nanti disupervisi Pak Zul tidak mendapatkan hambatan-hambatan? Ya, untuk langkah saya yang pertama itu mungkin ini Pak ya, nanti di rumah setelah saya pulang dari sini, langkah pertama saya mencari referensi lah dari internet gitu terhadap supervisi yang akan dihadapi besok. Itu materi-materi yang ada itu nanti saya akan ambil di internet, walaupun waktunya tinggal 2 hari. Setelah saya ambil di internet itu saya mencoba untuk kembali dan memasuki perpustakaan sekolah nanti supaya jadi pelengkap saya begitu. 3. Baik Pak Zul, dari apa yang sudah direncanakan tadi, kemudian apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Zul ke depannya? Untuk langkah saya ke depannya nanti saya akan mengambil bahan ajar terkait tentang materi saya, kan PJOK itu saya mengambil seperti yang saya bilang tadi itu, mengambil di internet dan juga masuk ke perpustakaan untuk melengkapi, dan akhirnya saya bisa print out kan RPP saya, perangkat saya begitu. Terus kapan Pak Samsul akan melaksanakan itu? Kapan Pak Zul akan melakukan langkah-langkah tersebut? Ya secepatnya pulang dari ini saya akan melakukannya nanti. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang saya hadapi terkait soal jaringan begitu ataupun masalah laptop saya. Mudahan tidak terkena virus. Soalnya kemarin saya sudah install ulang laptop saya kemarin begitu. Untuk mencapai langkah-langkah tersebut, siapa saja akan dilibatkan? Kira-kira anak saya atau ponakan saya yang mengerti soal IT nanti saya akan ajak, kemudian duduk bareng, saya akan menjelaskan bahwa ini materi ini tolong didownloadkan, terus juga supaya bisa kita menggunakannya hari Kamis itu Bapak, ini soalnya mepet sekali waktu saya ini. Selain adik dan ponakan, ada lagi? Mungkin itu, soalnya guru-guru kan juga jauh ya. Adik saya sudah, ponakan udah di rumah besok ya. Nanti saya akan langsung telepon dia supaya bisa ke rumah untuk membantu saya mengerjakan RPP saya itu atau perangkat yang telah saya rencanakan sebelumnya. Baik, syukurlah.
Pak Zul. Jadi Pak Zul akan melakukan langkah-langkah seperti yang disampaikan tadi dan akan dibantu oleh adik dan ponakan. Apa yang diharapkan bisa dicapai oleh Pak Zul sudah melengkapi ini semua? Mungkin saya akan mempelajarinya terlebih dahulu Bapak ya. Kalau sudah di-download saya akan mempelajarinya secara detail, kemudian nanti saya minta tanda tangan kepala sekolah. Setelah itu saya akan action untuk mengajar menggunakan perangkat yang sudah di-download tadi itu. Baik, nah sekarang Pak Zul kan sudah menemukan sendiri solusinya dan nanti itu akan dipraktikkan. Nah sekarang bagaimana perasaannya Pak Zul setelah kita komunikasi? Alhamdulillah lega sini. Untung aja saya datang tepat kepada Bapak ini supaya bisa menyerahkan saya yang tadinya saya itu lulus, sekarang bisa saya semangat lagi untuk mengerjakan. Mulanya saya mau tidur aja, tidak mau mengerjakan, tapi kebetulan tadi saya lewat dan juga Pak Rifa, saya langsung kesini begitu dan saya menemukan orang yang tepat untuk menceritakan hal ini. Oke, baik Pak Zul, terima kasih Pak Zul, dan semoga Pak Zul nanti bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan Pak Zul sekarang sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih. Ya, ini juga nanti dibel sama kepala sekolah, bisa saya tinggal. Oke, baik, bisa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, ini mengganggu jadinya. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, alhamdulillah tadi Bapak sudah melakukan coaching. Jadi sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Ya. Baiklah, yang pertama, apa saja yang dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator capaian yang ingin Bapak lakukan tadi? Baik Pak, jadi tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali potensi yang ada pada koci, dan koci menceritakan permasalahannya dan koci mampu menemukan permasalahannya sendiri. Ya, alhamdulillah Bapak ya. Jadi saya sebagai observer ada beberapa catatan Bapak. Sini saya bacakan. Pertama, saya melihat coachingnya Bapak itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Jadi Bapak sudah berusaha juga menggali masalah atau masalah yang dihadapi sama coaching melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi saya saksikan ya. Jadi kepada Bapak sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya coaching tadi Pak. Jadi coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Oke, jadi pertanyaan terakhir Bapak untuk Bapak di sini adalah kompetensi apalagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Kompetensi yang harus saya lakukan yaitu meningkatkan alur Tirta dengan benar sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi tentunya ke depannya. Ya, itu tadi ya kompetensi yang perlu ditingkatkan ya tadi. Kompetensi yang harus ditingkatkan itu memahami alur Tirta dengan baik dan benar ya, sehingga coaching selanjutnya akan jauh lebih baik lagi ya. Oke, baiklah Bapak. Jadi itu pertanyaan dari saya, cukup Bapak. Demikian, semoga apa yang Bapak lakukan ini bisa bermanfaat untuk coachingnya, dan saya sebagai pengamat cukup Pak, sebagai observer cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Ritai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Jadi saya sebagai observer, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait coachingnya Bapak hari ini. Yang pertama, kami akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian coaching hari ini Bapak. Kedua, coach dan coach akan saya amati dan nilai Pak. Oke, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kedua, apakah Ibu sudah memberikan Ya, apakah Bapak sudah sesuai dengan coachingnya, sudah sesuai dengan alur Tirta? Kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Tiga, bagaimana coach merespon pertanyaan dari Bapak sebagai coach? Oke, yang keempat, jangan lupa Pak ya, sesuaikan prinsip dari coaching itu. Pertama ada kemitraan, kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Baiklah Pak, saya akan lanjut ke pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari kali ini? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, itu adalah dari kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ya. Jadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, ke pertanyaan kedua Bapak, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara lebih spesifik? Menurut Bapak, kompetensi mana? Ya, secara spesifik nantinya saya akan mengembangkan dua kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, itu kompetensi yang mau dikembangkan secara spesifik Pak ya. Ya. Jadi bagus sekali menurut saya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, indikator mana yang ingin dicapai dalam proses coaching Bapak kali ini? Saya menginginkan coach saya nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, atau coach saya nanti bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, seperti itu. Oh ya, itu kompetensi yang ingin Bapak capai ya. Pertama, coachingnya menemukan permasalahannya sendiri serta langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya itu Pak ya. Baiklah, bagus sekali Pak kompetensi yang ingin dicapai. Jadi demikian Bapak, demikian dulu observasi kali ini. Silakan dilakukan Bapak dengan baik ya. Siap. Wah, 3. Silakan masuk Pak Zul. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Zul. Terima kasih banyak atas waktunya. Gimana kabarnya Pak Zul hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, sentosa, dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Bapak. Walaupun baik itu, tapi ada sedikit ganjalan di hati saya. Iya. Sebelum kita lanjut, saya lihat Pak Zul hari ini kelihatannya kusut, kurang bersemangat. Memangnya ada apa Pak Zul? Iya, ini ya sebenarnya tujuan saya ke sini untuk membicarakan hal-hal yang lebih lanjut ke depannya tentang supervisi saya. Ini besok hari Kamis saya supervisi, sedangkan bahan ajar saya belum saya miliki, belum saya ngeprint, belum saya bertanya apa materinya, dan jadwal pun juga belum dikirim. Jadi itu yang membuat saya agak kusut seperti ini Bapak gitu. Oh iya, ada permasalahan rupanya. Bisa enggak Pak Zul menceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan yang sedang dihadapi? Iya, permasalahan saya itu banyak sekali dan rumit sekali, tapi saya akan coba
membahasnya yang paling membuat saya buat datang ke sini untuk meminta pencerahan kepada Bapak itu yang pertama adalah mengenai sekolah saya, siswa saya, yang kedua adalah supervisi nanti dalam ajaran-ajaran baru ini. Itu banyak sekali permasalahan yang ada, terutama supervisi ini yang menjadi pokok permasalahan saya. Tentang supervisi, kemudian tentang permasalahan dengan siswa. Jadi yang lebih spesifik lagi yang mau diharapkan dari pertemuan kita hari ini, Pak Zul, apa itu harapannya Pak Zul komunikasi dengan Bapak? Iya, begitulah harapan saya dan tujuan saya datang ke sini itu bagaimana cara saya untuk bisa disupervisi dengan baik walaupun saya belum print perangkat ajar begitu harapan saya, dan mendapatkan nilai terbaik sudah dari kepala sekolah begitu. Apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Zul agar supervisi nanti lancar, kemudian ketika nanti disupervisi Pak Zul tidak mendapatkan hambatan-hambatan? Ya, untuk langkah saya yang pertama itu mungkin ini Pak ya, nanti di rumah setelah saya pulang dari sini, langkah pertama saya mencari referensi lah dari internet gitu terhadap supervisi yang akan dihadapi besok. Itu materi-materi yang ada itu nanti saya akan ambil di internet, walaupun waktunya tinggal 2 hari. Setelah saya ambil di internet itu saya mencoba untuk kembali dan memasuki perpustakaan sekolah nanti supaya jadi pelengkap saya begitu. 3. Baik Pak Zul, dari apa yang sudah direncanakan tadi, kemudian apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Zul ke depannya? Untuk langkah saya ke depannya nanti saya akan mengambil bahan ajar terkait tentang materi saya kan PJOK itu saya mengambil seperti yang saya bilang tadi itu, mengambil di internet dan juga masuk ke perpustakaan untuk melengkapi, dan akhirnya saya bisa print out kan RPP saya, perangkat saya begitu. Terus kapan Pak Samsul akan melaksanakan itu? Kapan Pak Zul akan melakukan langkah-langkah tersebut? Ya secepatnya pulang dari ini saya akan melakukannya nanti. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang saya hadapi terkait soal jaringan begitu ataupun masalah laptop saya. Mudahan tidak terkena virus. Soalnya kemarin saya sudah install ulang laptop saya kemarin begitu. Untuk mencapai langkah-langkah tersebut, siapa saja akan dilibatkan? Kira-kira anak saya atau ponakan saya yang mengerti soal IT nanti saya akan ajak. Kemudian duduk bareng saya akan menjelaskan bahwa ini materi ini tolong didownloadkan. Terus juga supaya bisa kita menggunakannya hari Kamis itu Bapak ini. Soalnya mepet sekali waktu saya ini. Selain adik dan ponakan, ada lagi? Mungkin itu, soalnya guru-guru kan juga jauh. Ya, adik saya sudah ponakan dah di rumah besok. Nanti saya akan langsung telepon dia supaya bisa ke rumah untuk membantu saya mengerjakan RPP saya itu atau perangkat yang telah saya rencanakan sebelumnya. Baik, syukurlah Pak Zul. Jadi Pak Zul akan melakukan langkah-langkah seperti disampaikan tadi dan akan dibantu oleh adik dan ponakan. Apa yang diharapkan bisa dicapai oleh Pak Zul sudah melengkapi itu semua? Mungkin saya akan mempelajarinya terlebih dahulu Bapak ya. Kalau sudah di-download saya akan mempelajarinya secara detail, kemudian nanti saya minta tanda tangan kepala sekolah. Setelah itu saya akan action untuk mengajar menggunakan perangkat yang sudah di-download tadi itu. Baik, nah
Nah, sekarang Pak Zul kan sudah menemukan sendiri solusinya dan nanti itu akan dipraktikkan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Pak Zul setelah kita komunikasi? Alhamdulillah lega sini. Untung aja saya datang tepat kepada Bapak ini supaya bisa menyerahkan saya yang tadinya saya itu lulus, sekarang bisa saya semangat lagi untuk mengerjakan. Mulanya saya mau tidur aja, tidak mau mengerjakan, tapi kebetulan tadi saya lewat dan juga Pak Rifa, saya langsung kesini begitu dan saya menemukan orang yang tepat untuk menceritakan hal ini. Oke, baik Pak Zul, terima kasih Pak Zul, dan semoga Pak Zul nanti bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan Pak Zul sekarang sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih. Ya, ini juga nanti dibel sama kepala sekolah, bisa saya tinggal. Oke, baik, bisa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, ini mengganggu jadinya. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, alhamdulillah tadi Bapak sudah melakukan coaching. Jadi sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Ya. Baiklah, yang pertama, apa saja yang dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator capaian yang ingin Bapak lakukan tadi? Baik Pak, jadi tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali potensi yang ada pada coach, dan coach menceritakan permasalahannya dan coach mampu menemukan permasalahannya sendiri. Ya, alhamdulillah Bapak ya. Jadi saya sebagai observer ada beberapa catatan Bapak. Di sini saya bacakan. Pertama, saya melihat coachingnya Bapak itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Jadi Bapak sudah berusaha juga menggali masalah atau masalah yang dihadapi sama coaching melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi saya saksikan ya. Jadi kepada Bapak sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya coaching tadi Pak. Jadi coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Oke, jadi pertanyaan terakhir Bapak untuk Bapak di sini adalah kompetensi apalagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Kompetensi yang harus saya lakukan yaitu meningkatkan alur Tirta dengan benar sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi tentunya ke depannya. Ya, itu tadi ya kompetensi yang perlu ditingkatkan ya tadi. Kompetensi yang harus ditingkatkan itu memahami alur Tirta dengan baik dan benar ya, sehingga coaching selanjutnya akan jauh lebih baik lagi ya. Oke, baiklah Bapak. Jadi itu pertanyaan dari saya, cukup Bapak. Demikian, semoga apa yang Bapak lakukan ini bisa bermanfaat untuk coachingnya, dan saya sebagai pengamat cukup Pak, sebagai observer cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan coaching. Saya Ahmad Rifai dari SDN 2 Janabria selaku coach. Saya Ripaan dari SDN 1 Pising sebagai observer. Dan saya Laluzul Ahmadi dari SDN Karangtengah selaku coach. Sudah. 3. Selamat menyaksikan.